Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Mesbah Syukur dimanapun kita berada, Shalom. Pagi yang baru sudah Tuhan beri bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk pagi hari ini, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik bagi setiap kita, amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Kau percayakan kepada kami satu hari lagi Tuhan. Hari yang baru, rahmat yang baru, dan bahkan berkat yang baru kami terima Tuhan. Bersyukur buat segala sesuatu yang kami alami Tuhan. Segala sesuatu yang kami alami sampai detik ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang baru Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu selalu baru setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kau beri, bahkan pertolongan selalu kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, mari nyatakan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan, kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Pujian yang kami naikkan sungguh dari dasar hati setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap sama Tuhan, tidak pernah berubah. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang melimpah selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami bersyukur, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya.
Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Jemaat Yesus dimanapun kau berada, sama-sama lebih lagi bagi Tuhan katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Satu kali lagi kita menyatakan kasih setianya Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kami terima yang terbaik pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau lebih dulu yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Jalan-jalan yang terbaik sudah Kau siapkan bagi kami yang percaya Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang kami hadapi saat-saat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Setiap kita yang percaya Tuhan memberikan yang terbaik, sama-sama lebih lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh ada semuanya karena kasih karunia yang daripada Engkau dan anugerah yang besar daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih pagi ini Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur buat apa yang telah kami lakukan dan apa yang kami telah terima daripada Engkau Tuhan. Kehidupan kami, nafas hidup hingga pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami bersyukur atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan keterbatasan kami Tuhan, ajar kami untuk kami mendengar firman-Mu, dan biarlah firman itu menguatkan iman kami Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman-Mu. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah pagi hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah apa yang sampaikan pagi ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sukacita yang luar biasa di mana kita masih bertemu di dalam Mezbah Syukur ini. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dengan nafas hidup yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan kasih setia Tuhan yang kita rasakan baru setiap hari. Bahkan sampai pagi hari ini kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pagi hari ini sebelum kita melangkah mengawali dengan kita membaca firman, dan biarlah merenungkan firman, dan firman itu biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Injil Matius 8 ayat 5 sampai yang ke 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Perikopnya dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yang 11 katakan, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini firman yang luar biasa di mana saat Yesus melayani Tuhan, saat dalam pelayanan Yesus bertemu dengan seorang perwira di Kapernaum. Ya, dalam perjalanan Yesus 2 kali dia mengatakan kepada orang bahwa imanmu besar. Yang pertama yaitu perempuan Kanaan yang waktu itu dia datang karena anaknya, dia datang menghampiri Yesus waktu anaknya kerasukan setan dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Dan yang kedua adalah perwira Kapernaum ini. Hal yang sangat luar biasa, Yesus mengatakan iman yang besar itu kepada 2 orang, yaitu perempuan Kanaan dan yang kedua adalah perwira Kapernaum. Dan notabene mereka dua-duanya ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel dan orang di luar Israel. Bahasa sekarang bukan orang Kristen. Jadi mereka orang yang di luar Kristen, tapi mereka punya iman yang luar biasa. Bahkan Yesus mengatakan iman yang besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari sosok perwira Kapernaum ini. Kenapa dia bisa dikatakan bahwa imannya besar?
Yang pertama memang karena dia bukan kalangan dari orang Yahudi, tapi dia memiliki iman yang luar biasa. Saat hambanya sakit, dia datang kepada Yesus dan untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Tapi sesuatu yang luar biasa kita boleh belajar di tempat perwira Kapernaum ini. Yang pertama adalah apa? Perwira Kapernaum ini memiliki iman yang mengenal otoritas firman. Iman yang mengenal otoritas firman artinya apa, saudara? Perwira itu berkata kepada Yesus di ayat 6, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tentara, perwira, ia paham tentang otoritas. Dia punya kepala, dia punya komandan, dan dia punya anak buah. Perintah tidak membutuhkan kehadiran fisik, cukup satu kata dan semuanya bergerak. Waktu perwira itu mengatakan, pergilah kepada bawahannya, dan bawahannya itu pasti pergi tanpa membantah satu apapun. Dan seorang perwira ini, tentara ini tahu tentang apa yang namanya otoritas. Dan dia juga mengatakan kepada Yesus, Tuhan Yesus tolong, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ini sesuatu iman yang luar biasa, iman yang mengerti tentang otoritas firman. Hanya mengucapkan sepatah kata, maka hambanya akan sembuh. Bicara tentang apa? Otoritas iman yang mengenal otoritas firman. Katakan firman, satu kata firman. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kita setiap pagi memperkatakan firman. Dan kita percaya dalam firman itu ada otoritas. Kalau iman kita seperti perwira Kapernaum, mengetahui tentang otoritas kuasa Allah yang luar biasa. Iman yang mengenal otoritas firman, maka segala sesuatu akan terjadi seperti apa yang dia imankan. Jadi ia menerapkan pemahaman ini kepada Yesus bahwa firman Tuhan tidak dibatasi jarak, tempat, dan kondisi. Dia hanya mengucapkan kepada Yesus begini, katakan sepatah kata aja, maka hambaku akan sembuh. Ini satu iman yang luar biasa. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau hadir dulu baru aku percaya. Tuhan kalau aku diberkati dulu baru aku percaya. Tapi bukan dengan iman perwira ini. Iman perwira ini berkata sebaliknya. Aku percaya karena engkau berotoritas. Engkau yang punya firman, Tuhan yang punya firman, dan firman itu diperkatakan dan kita percaya tentang otoritas tentang firman itu, kuasa firman itu bahwa dapat menyembuhkan, dan hal itu terjadi. Itu yang pertama, iman dari perwira ini sungguh luar biasa. Yang kedua, iman perwira Kapernaum ini iman yang rendah hati di hadapan Tuhan. Perwira itu berkata di ayat 6 yang selanjutnya, aku tidak layak engkau masuk ke dalam rumahku. Dia datang kepada Yesus yang pertama tadi mengatakan, ucapkan satu kata aja, hambaku pasti sembuh. Yang kedua, Tuhan Yesus gak usah datang ke rumah saya. Karena rumah saya ini gak layak kalau Yesus datang ke rumah saya. Bayangkan saudara, ini bicara tentang kerendahan hati. Dari keterbatasannya dia, dari kerendahan hatinya dia berkata, Yesus, aku ini gak layak di hadapan kau. Dan engkau, untuk Tuhan datang ke rumahku. Ini pengakuan yang sangat mengejutkan. Seorang pejabat tinggi menyadari dirinya kecil di hadapan Tuhan. Maaf. Seorang pejabat, dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Yang sebaliknya biasanya pejabat dia karena dia punya fasilitas yang luar biasa. Dia ketemu dengan Yesus, datanglah ke rumahku. Kalau bisa kamu datang ke rumahku dong. Lihat hambaku yang lumpuh itu. Tapi dia enggak, dengan kerendahan hati, Tuhan aku enggak layak kalau engkau datang ke rumahku. Dan iman inilah kerendahan, iman yang rendah hati di hadapan Tuhan inilah yang membuat Yesus merasakan sesuatu yang luar biasa dari iman dari perwira ini. Iman besar tidak pernah berjalan bersama kesombongan. Artinya apa? Membutuhkan kerendahan hati. Siapakah kita ini? Tuhan, sembuhkanlah saya. Tuhan, berkatilah saya. Dan dia merasakan bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan.
Ini pengakuan dari seorang perwira yang luar biasa. Pejabat tinggi tapi dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Iman kita bertumbuh ketika kita berhenti merasa pantas. Jadi Yesus pantaslah datang ke rumahku. Aku pejabat, aku perwira tinggi. Datang, sembuhkanlah hambaku ini. Dia enggak demikian saudara. Tapi dia memiliki iman yang kerendahan hati. Yang mengatakan yang pertama tadi bahwa ucapkanlah satu kata aja maka hambaku akan sembuh. Yang kedua dia bilang, aku tidak layak kalau engkau datang ke rumahku. Ini sesuatu iman yang rendah hati yang luar biasa. Yang ketiga kita belajar bahwa iman yang tidak mengatur cara Tuhan. Perwira ini tidak menuntut Yesus datang. Tidak menuntut Tuhan datang ke rumahku. Datanglah ke rumahku. Akan aku kasih makan dan aku kasih fasilitas. Kemudian singgahlah ke rumahku. Rumahku bagus. Aku pejabat. Aku punya anak buah dan sebagainya bisa melayani engkau. Dan waktu sampai ke rumahku sembuhkanlah hambaku yang lumpuh itu. Dia tidak demikian saudara. Dia tidak perwira yang tidak menuntut Yesus datang. Tidak meminta sentuhan dan tidak mengatur metode. Ia mempercayakan caranya, waktu, hasil sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang tidak mengatur cara Tuhan. Banyak sekali di antara kita yang imannya itu mengatur Tuhan. Waktu doa enggak dijawab, kita sempat marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa tiap pagi. Ikuti mesbah syukur, mesbah doa. Doa apapun saya ikutin. Kemudian saya meminta sesuatu. Tolong sembuhkan dengan cara A, B, C, D, E. Dan kita menuntut dengan caranya kita sendiri, bukan cara Tuhan. Dan iman yang sejati berkata bahwa Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Tapi seringkali kita mengatur Tuhan. Harusnya Tuhan, Engkau sembuhkan. Harusnya Tuhan, Engkau berkati. Harusnya Tuhan, aku dipulihkan. Harusnya Tuhan, caranya memulihkan A, B, C. Harusnya aku diberkatinya A dan B, C. Tapi bukan demikian yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini. Iman yang tidak mengatur cara Tuhan. Terserah Tuhan. Aku ikut dengan kau, kehendak-Mu yang terjadi. Itu iman yang luar biasa. Yang terakhir, iman yang menghasilkan kuasa yang nyata. Alkitab mencatat pada saat itu juga hambanya sembuh. Jadi tidak ada drama panjang lagi yang harusnya gini. Yesus datanglah ke rumahku, ngatur Tuhan. Datang ke rumahku, kemudian ini hambaku, tolong tumpang tangan. Kalau bisa tumpang tangan, mungkin dalam tanda kutip seperti metode-metode yang kita pikirkan. Datang tumpang tangan, Tuhan Yesus mendoakan tumpang tangan dengan minyak mungkin dengan hal yang sesuatu yang lain juga. Mungkin bukan hanya tumpang tangan, mungkin diurapi dan sebagainya. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini. Yang pertama, ucapkan satu kata saja, hambaku pasti sembuh. Dia mengakui otoritas firman yang dari Tuhan. Yang kedua, dia mengatakan, aku gak layak kalau engkau datang ke rumahku. Dengan kerendahan hati. Yang ketiga, dia bicara bahwa dia tidak mengatur Tuhan dengan cara-cara menyembuhkannya gimana. Yang terakhir, bahwa Alkitab mencatat pada saat itu juga hambanya sembuh. Iman yang menghasilkan kuasa nyata. Tidak ada drama panjang, tidak ada ritual khusus, firman Tuhan yang bekerja. Iman sejati selalu berdamai, bukan sekedar pengakuan di mulut, tetapi perubahan nyata dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman perwira Kapernaum ini makanya Tuhan Yesus mengatakan imanmu besar. Imanmu sangat besar dan jadilah sembuh. Dan sembuh, pulanglah maka hambamu sembuh. Iman perwira Kapernaum mengajarkan kita yang pertama, iman yang lahir dari pengenalan akan otoritas Tuhan. Terus kemudian kita bicara iman besar selalu disertai dengan kerendahan hati. Yang ketiga, iman besar tidak menuntut tanda tetapi percaya kepada firman. Tidak menuntut caranya sesuai dengan kita tapi kehendak Tuhan. Iman yang besar yaitu menghasilkan kuasa yang nyata. Saat kita percaya maka hari itu juga disembuhkan. Saat kita percaya maka saat itu juga pemulihan terjadi. Mari kita siapkan hati kita. Dan firman ini biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk kita memiliki iman yang besar seperti iman perwira Kapernaum ini. Bahwa iman besar lahir dari pengenalan akan otoritas Tuhan.
atas firman-Nya yang dia lakukan. Hanya Tuhan ucapkan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Kemudian iman besar juga selalu disertai dengan kerendahan hati. Dan iman besar tidak menuntut tanda, tidak menuntut cara Tuhan menolong, tetapi percaya akan firman-Nya. Iman yang besar menghasilkan kuasa nyata. Percaya bahwa dalam iman bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sebab firman-Mu, firman yang hidup, firman yang memiliki kuasa. Dan aku memiliki Tuhan yang besar. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Firman pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan iman kami Tuhan. Biarlah iman kami memiliki iman yang besar seperti perwira Kapernaum ini, yang selalu tahu tentang otoritas dari firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu berkuasa, dan memiliki kerendahan hati untuk datang kepada Engkau, dan juga tidak menuntut dengan cara yang ada pada kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya dengan iman kami bahwa segala sesuatu dengan otoritas dari firman-Mu, maka semuanya akan tergenapi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami berkati Tuhan setiap jemaat Mezbah Syukur yang selalu mengikuti Mezbah Syukur pada pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pekerjaan apapun, pelayanan mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Dan berdoa juga yang berulang tahun Tuhan, biarlah bertambah dengan umurnya Tuhan, usianya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya, dan kekayaan hormat ada di tangan kiri. Kami juga berdoa buat saat ini mungkin ada beberapa di antara saudara yang mengalami sakit jasmani, mungkin sakit berbaring di rumah sakit. Kami berdoa biarlah bilur-bilur Allah yang menyembuhkannya. Percaya bahwa firman pagi hari ini mengajarkan tentang iman perwira Kapernaum, bahwa dia memiliki iman yang luar biasa, dan itu dimiliki oleh Bapak Ibu Saudaraku yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah yang mengalami sakit penyakit. Percaya dengan bilur-bilur Allah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah bangsa ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Biarlah pulihkan negeri ini Tuhan dari setiap luka karena perpecahan, ketidakadilan dan dosa manusia, dosa kami semua Tuhan. Kami berdoa curahkan roh pertobatan supaya bangsa ini kembali menghormati Engkau Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat hingga daerah Tuhan. Berikan hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan, keberanian untuk berdiri di pihak yang benar, dan hati yang melayani bukan dilayani. Jauhkan mereka dari keserakahan, penyalahgunaan kuasa dan kompromi dengan kejahatan. Tuhan, kami menyerahkan rakyat Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga, lindungilah anak-anak generasi muda.
Bangkitkan generasi yang takut akan Tuhan, yang mencintai kebenaran dan menjadi terang di tengah zaman yang gelap. Hiburkanlah mereka yang miskin, lemah, sakit dan tertindas. Biarlah keadilan-Mu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja Tuhan di Indonesia. Bangkitkanlah gereja yang rendah hati, berani bersuara bagi kebenaran, setia memberitakan Injil dan menjadi garam serta terang bagi bangsa ini, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan kehidupan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bangsa Indonesia ini adalah tangan-Mu. Kami menyerahkan masa depan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, dan kehendak-Mu terjadi buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari saudara, di pagi ini kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan dan hati kita tersujud pada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang dan menjemput kita, dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama, amin, amin, amin. Milikilah iman yang besar. Pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya